Setelah mengalami sakit yang begitu parah, lalu Nabi Sulaiman kembali sehat. Ia meminta pertolongan dengan rahmat Allah, lalu Allah menyembuhkannya dan merahmatinya. Nabi Sulaiman telah membangun masjid atau tempat beribadah sehingga manusia menyembah Allah di dalamnya, di mana bangunannya menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat yang luar biasa di kala itu. Orang-orang yang membangun rumah tersebut berjumlah puluhan ribu orang. Tentu setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Bahkan golongan jin juga membantu pembangunan rumah tersebut, tentu dengan perintah dan bimbingan Nabi Sulaiman. Mereka membuat patung-patung yang besar dan membuat bejana yang besar untuk tempat makanan para tentara dan pekerja, yaitu bejana seperti gunung. Karena saking beratnya dan besarnya, mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Di antara mereka ada yang mencairkan tambang, tukang pahat, ada yang membelah batu, ada yang memotong-motong kayu, ada yang mendatangkan rumput-rumput, dan ada juga yang melelehkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu dan menutupi dinding. Sulaiman mengawasi para pekerjanya dan juga mengurusi masyarakatnya. Jika ada permasalahan di antara mereka, maka beliau sigap untuk menyikapi dan mencari jalan keluar untuk mereka. Sulaiman bersyukur kepada Allah yang telah memberinya nikmat ini, yaitu nikmat rahmat dan nikmat kasih sayang. Di samping itu, Sulaiman orang yang paling kaya di dunia, di mana istananya terbuat dari kayu gahru yang memiliki bau yang harum. Istananya terbuat dari emas dan dari kristal. Beliau juga memiliki kursi besar yang dibuat dari emas dan permata. Istana Sulaiman merupakan istana yang paling besar di dunia. Meskipun demikian, Sulaiman tetap menunjukkan sebagai hamba yang berserah diri. Nabi Sulaiman yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan ia selalu sujud pada Allah dan bertasbih serta memuji kepada Allah semata. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Sulaiman keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu pasukannya ditelitinya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Sulaiman memperhatikan kesiapan mereka. Lalu Sulaiman mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Sulaiman memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Lalu ia memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya, seperti penyediaan makanan, ada yang sakit, dan sebagainya. Ketika Sulaiman merasa puas dengan semuanya, Sulaiman mulai memeriksa tempat berkumpulnya burung. Sulaiman mengamat-amati keadaan di sekitar burung, sehingga ia mengetahui bahwa ada satu burung yang tidak ada, yaitu burung hudhud. Burung-burung yang lain tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka Sulaiman. Beliau mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Sulaiman bertanya, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun hudhud belum datang. Oleh karena itu, aku tidak pergi bersamanya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman mengetahui bahwa hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Sulaiman berkata, sungguh aku benar-benar akan menghukumnya dengan hukuman yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Kawanan burung mengetahui bahwa Sulaiman sedang marah dan telah menetapkan untuk menyiksa hudhud atau menyembelihnya atau justru memaafkannya dengan syarat. Ia datang dengan membawa alasan yang dapat menyelamatkannya. Atau dengan kata lain, hudhud dapat memastikan bahwa ia melaksanakan tugas yang penting. Sulaiman menunjukkan kemarahan yang besar sehingga siapapun akan merasa takut. Ketika Sulaiman marah, meskipun beliau terkenal dengan kasih sayangnya, maka kemarahannya karena membela kebenaran, kemudian beliau dapat melaksanakan ancamannya dengan cara yang mudah.
Seekor burung tampak gemetar ketakutan melihat kemarahan Sulaiman, lalu beliau mengulurkan tangannya ke burung itu dan memegang-megang kepalanya, sehingga burung itu pun merasa tenang dan rasa takutnya hilang. Allah menceritakan kisah ini dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 20-21. Sulaiman akhirnya kembali menuju singgasananya. Akhirnya, tidak lama setelah kepergian Sulaiman, Hudhud tiba di tempat perkumpulan burung-burung. Burung-burung yang lain pun tanpa khawatir dan memberitahu tentang keadaan yang sudah terjadi kepada Hudhud. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, "Pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam." Hudhud terbang dan menemui Nabi Sulaiman menuju singgasananya. Hudhud pun tampak khawatir, akan tetapi ia harus menjelaskan apa yang memang ia jumpai atas kepergiannya. Di sisi lain, Sulaiman masih memikirkan keadaan Hudhud. Seharusnya Hudhud menjadi bagian penting dari badan intelijen. Sulaiman telah memperhatikan dan mengetahui bahwa Hudhud adalah seekor burung yang cerdik dan juga fasih berbicara. Terkadang Sulaiman mendapati Hudhud sedang bermain-main dan menunda pekerjaannya. Sulaiman melihatnya dan Hudhud memahami bahwa ini tidak benar, sebab ia tidak boleh mencampur adukan antara waktu serius dan waktu bermain. Berbagai pertanyaan ada dalam benak Sulaiman. Apakah Hudhud pergi untuk menyingkap sesuatu? Atau apakah ia pergi hanya untuk bermain-main? Lalu tibalah Hudhud di hadapan Nabi Sulaiman. Pada waktu itu, Nabi Sulaiman sedang duduk menikmati makanan. Kemudian Hudhud telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana dia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hudhud berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini." Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk." Hudhud diam sejenak, dan Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung, agar mereka tidak menyembah selain Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpinnya Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman, dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu, Sulaiman berkata sambil menunjukkan senyuman manis di wajahnya, "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta?" Hudhud ingin mengatakan, "Aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia," namun diamnya Sulaiman membuatnya takut, sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu, beliau mengangkat kepalanya dan meminta secarik kertas dan pena. Sulaiman segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Allah menceritakan kisah tersebut dalam Quran Surah An-Naml ayat 22-28. Akhirnya Hudhud pergi dengan membawa surat dari rajanya Sulaiman kepada seorang ratu dari kerajaan Sabah. Setelah surat itu sampai di tangan Ratu Balqis, dalam surat Sulaiman itu disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintahnya. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Sulaiman tidak mempersoalkan akidah mereka dan tidak memuaskan mereka dengan apapun. Sulaiman hanya memerintahkan bahwa ia berada di atas kebenaran.
Bukankah ia didukung kekuatan yang berlandaskan keyakinan yang dimilikinya? Sulaiman hanya memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Ratu Saba menyampaikan surat tersebut di tengah-tengah kaumnya. Berkata Ratu Balkis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Berkata dia Balkis, "Hai putra para pembesar, berilah aku pertimbangan. Dalam urusanku ini, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Sementara itu, reaksi para pembesar istana adalah menentang surat tersebut. Isi surat itu membangkitkan kecongkakan kaum Saba di mana mereka merasa lebih kuat. Mereka mengetahui bahwa di sana ada orang yang mencoba menantang mereka dan mengisyaratkan peperangan kepada mereka, lalu ia meminta kepada mereka untuk memenuhi syarat-syaratnya sebelum terjadinya peperangan dan kekalahan. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Para pembesar kaumnya siap untuk melaksanakan peperangan, tapi tampaknya ratu itu memiliki kebijakan yang lebih baik daripada pembesar kaumnya. Surat Sulaiman itu membuatnya berpikir lebih jernih dan lebih hati-hati. Ia berusaha sebisa mungkin menghindari peperangan. Ratu itu berpikir dalam tempo yang lama. Nama Sulaiman tidak diketahuinya dan ia pun belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, Ratu tidak mengetahui kekuatannya. Boleh jadi Sulaiman memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga ia mampu memerangi kekuasaannya dan mengalahkannya. Kemudian, Ratu memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Ia melihat kemajuan masyarakatnya dan kekayaannya. Barangkali ia mengira bahwa Sulaiman iri terhadap kemajuan dan kekayaan ini, sehingga Sulaiman ingin menyerangnya. Setelah mempertimbangkan isi surat Sulaiman dengan cermat, Ratu Saba memilih untuk tidak bersikap ceroboh. Ratu lebih suka untuk menggunakan bahasa kelembutan. Ia mengirim kepada Sulaiman suatu hadiah yang besar. Ratu mengira bahwa Sulaiman seorang yang ambisius, yang boleh jadi ia telah mendengar tentang kekayaan kerajaannya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka si ratu dapat membuat sesuatu keputusan yang tepat. Ratu menyembunyikan apa yang terlintas dalam dirinya. Lalu ia berbicara kepada pembesar istananya bahwa ia dapat menyingkap niat jahat Raja Sulaiman melalui cara mengirim hadiah kepadanya. Ratu lebih memilih cara tersebut dan menunggu reaksi Sulaiman. Ratu berhasil memuaskan para pembesar istananya dan untuk sementara ia menghilangkan ide berperang. Karena para raja, jika menyerang suatu desa, maka pemimpin desa tersebut adalah orang yang paling banyak mendapatkan kehinaan dan cercaan. Dia, Balkis berkata, "Sesungguhnya raja-raja, apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Para utusan pergi dengan membawa hadiah dari Ratu Saba. Ratu berharap agar mereka dapat memasuki kerajaan Sulaiman dan akan mengetahui kondisi kerajaannya. Saat mereka pulang, Ratu ingin mendengar secara langsung dari mereka tentang keadaan kaum Sulaiman dan pasukannya. Kisah ini Allah ceritakan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 29-35. Kemudian sampailah hadiah Ratu Balkis ke Nabi Sulaiman. Para badan intelijennya memberitahunya bahwa para utusan Balkis datang dengan membawa hadiah. Sulaiman langsung mengetahui bahwa ratu itu sengaja mengirim orang-orangnya untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kekuatannya. Lalu setelah itu, ia mengambil keputusan atau sikapnya kepada Sulaiman. Sulaiman segera memanggil semua pasukannya untuk berkumpul. Utusan Balkis segera memasuki istana Sulaiman yang dipenuhi dengan pasukan besar yang bersenjata.
Utusan Balkis tampak tercengang ketika melihat kekayaan mereka dan harta mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Sulaiman. Hadiah mereka tampak tidak berarti. Para utusan Balkis berdiri bersama Sulaiman dan menyaksikan bagaimana Sulaiman mengendalikan pasukannya. Kemudian mereka mulai berpikir tentang kekuatan dan kualitas pasukan Sulaiman. Betapa kagetnya mereka ketika melihat di tengah-tengah pasukan itu terdapat singa, burung, dan tentara dari kalangan manusia yang mampu terbang. Mereka pun sadar bahwa mereka di hadapan pasukan yang tiada taranya. Selesailah demonstrasi pasukan Sulaiman, kemudian para utusan ratu dipersilakan maju ke tempat hidangan makan. Para utusan itu sangat terkejut ketika melihat berbagai macam makanan dari penjuru bumi ada di depannya. Dan di antara makanan itu pun terdapat makanan yang biasa ditemukan di negeri mereka, tetapi mereka melihat bahwa makanan itu memiliki rasa yang istimewa. Selain itu, piring-piring yang ada di depan mereka terbuat dari emas dan mereka dilayani oleh laki-laki yang berhias dengan emas, bahkan ratu mereka pun tidak mengenakan hiasan itu. Di meja makan itu terdapat burung, ikan laut, dan berbagai macam daging yang mereka tidak bisa lagi membedakannya. Sulaiman tidak memakan hidangan para tamunya, beliau makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari kayu. Beliau memakan roti yang kering yang dicampur dengan minyak. Inilah makanan yang dipilihnya. Sulaiman makan bersama mereka dalam keadaan diam. Mereka merasa bahwa kehadiran Sulaiman menciptakan suatu kewibawaan yang luar biasa. Selesailah jamuan makan itu, lalu dengan sangat malu, mereka menyerahkan hadiah Ratu Balkis kepada Sulaiman. Hadiah itu berupa emas. Bagi mereka, hadiah itu sangat bernilai, tetapi di sini hadiah ini tampak kecil di hadapan kekayaan yang sangat mengagumkan. Sulaiman memperhatikan hadiah ratu itu dan berkata, maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Terhadap hadiah mereka, ia memberitahu utusan itu bahwa ia tidak menerima hadiah tersebut. Ia tidak merasa puas dengan hadiah itu. Yang membuatnya puas hanya, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Lalu Sulaiman kembali berkata dengan pelan, kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Saba dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Quran Surah An-Naml ayat 36-37. Yang Nabi Sulaiman maksud di sini, bahwa Nabi Sulaiman tidak menginginkan harta benda mereka, akan tetapi Nabi Sulaiman menginginkan mereka bisa mengikuti jalannya Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah. Sulaiman meninggalkan para utusan ratu itu setelah mengatakan keinginannya. Para utusan itu berharap agar Sulaiman mau menunggu kunjungan Ratu Balkis sendiri yang akan membawa misi perdamaian. Akhirnya, sampailah para utusan Balkis ke Saba. Para utusan pun menghadap sang ratu. Mereka memberitahu bahwa negeri mereka ada di ujung tanduk. Mereka menceritakan kepada ratu apa yang mereka lihat dan alami di sana, dan bagaimana kekuatan Sulaiman yang luar biasa yang tidak mungkin bagi mereka mampu melawannya. Mereka meyakinkan Balkis bahwa ia harus mengunjunginya dan melihat sendiri. Ratu pun berdiskusi dengan pembesar-pembesarnya tentang hal tersebut. Setelah mereka mempertimbangkan beberapa hal, kemudian Ratu Balkis pun berencana untuk pergi menuju kerajaan Raja Sulaiman. Ratu Balkis dan beberapa rombongannya pun menyiapkan diri.